الله ربي والإسلام ديني. Ibaratnya kita di dunia ini ibaratnya benda yang paling berharga itu apa kira-kira? Mungkin disebut dengan mutiara, mungkin disebut dengan permata, benda-benda yang berharga. Ya, SD Muhammadiyah 11 itu ketika Pak A.R. Fakhrudin rawuh di SD Muhammadiyah 11, karena SD Muhammadiyah 11 itu tempatnya prostitusi, tempatnya maaf kasarnya nggone wong balon. Saat itu masih rame-ramenya bukan main. Ternyata ada SD Muhammadiyah 11, sehingga Pak A.R. memberikan nama SD Muhammadiyah 11 itu adalah mutiara dalam lumpur. Ternyata ada mutiaranya dalam lumpur itu. Ternyata ada SD Muhammadiyahnya. Artinya apa? Saya bukan SD Muhammadiyahnya tapi mutiara. Berarti ada salah satu benda yang kita dianggap oleh manusia benda yang luar biasa, yang sangat berharga. Boleh kalau ditingkatkan lagi mungkin ada semacam permata. Nah, ibu sekalian, para jamaah rahimahullah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diungkap oleh Imam Ghazali. Kenapa di dalam diri manusia itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik kejadian. Kalau dari segi bentuk, oke lah. Kita sama-sama sadari hidung kita, muka kita mungkin lebih hebat, lebih bagus daripada hidung dan mukanya, maaf, bahasa kasar, hewan, hayawan. Tetapi apakah salah seperti itu? Tidak tentu juga. Wong ada yang tubuh manusia dibandingkan dengan tubuh hewan itu lebih berharga tubuh hewan. Kalau saya, ya, coba kita gali, kita lihat. Manusia itu akan tetap berharga manakala dalam diri manusia yang 4 macam permata itu yang akan saya ungkapkan sebagaimana yang diungkap oleh Imam Al-Ghazali itu kalau masih ada pada diri kita. Tapi kalau 4 permata yang sudah hilang dari diri manusia, maka manusia itu tidak ada harganya. Manusia itu tidak ada harganya. Kalau kita bilang harga kaitannya dengan uang, satu misal harga benda, coba manusia itu kan punya hidup. Ya, kalau manusia itu sudah mati, tapi kalau sapi mati karena disembelih, hidungnya itu masih bisa dimakan oleh manusia yang namanya rujak cingur. Maknanya apa? Secara fisik memang bentuknya manusia itu lebih bagus, tetapi dari segi yang lainnya tidak untuk kemungkinan fisik manusia itu masih dikalahkan oleh makhluk Allah yang lain kalau 4 hal itu hilang dari diri manusia. Karena itu ibu sekalian, para jamaah rahimahullah, dalam kesempatan ini saya menyampaikan ada 4 permata yang ada dalam diri manusia dalam rangka untuk memperkuat ayat Allah surat At-Tin ayat 4. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, arba'atun jawahiru fi jismi bani Adam. Arba'atun jawahiru fi jismi bani Adam. Ada 4 permata. Kalau istilahkan permata, kalau mutiara ada 4 mutiara. Terserah yang paling berharga menurut kita saat ini apa itu? Ada 4 permata dalam diri manusia, dalam jisimnya anak Adam. Karena ada 4 permata itulah yang menjadikan manusia itu tergolong ahsani taqwim, makhluk Allah yang terbaik.
Ada 4 hal pula yang dapat menjadikan manusia itu tidak berharga. Karena itu dalam arti ayat 5-nya, summa radadnahu asfala safilin. Apa kira-kira terjemahannya? Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa? Kenapa? Kalau 4 permata itu hilang dari diri manusia. Di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yusmi'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh kami menciptakan, kami membuat neraka jahanam itu isinya adalah jin dan manusia. Tidak disebut setan. Tidak disebut setan. Kenapa? Ulama sepakat. Pendapat para ulama, setan itu sebenarnya kata sifat, bukan kata bendanya, bukan makhluknya. Makhluknya setan itu enggak ada. Yang ada setan itu adalah kata sifat. Dari mana setan itu? Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Yang jadi setan itu jin dan manusia. Cuma bahasa kita sehari-hari itu setan. Nah yang jadi jin, yang jadi setan itu jin dan manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang artinya apa? Manusia. Ini Bu sekalian. Jadi yang ada adalah laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah menciptakan neraka jahanam itu isinya adalah jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Jin dan manusia yang diberikan oleh Allah hati tidak digunakan hatinya, diberi oleh Allah telinga tidak digunakan mendengarkan dengan baik, diberikan mata tidak digunakan dengan melihat dengan bagus. Ya, ulaika kal'am. Mereka itu lebih jelek daripada binatang. Sudah jelas. Nah, supaya kita tetap bisa menjaga diri kita sebagai makhluk Allah yang ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan Allah, maka dijelaskan yang tadi saya bacakan, saya lanjutkan. Ya, apa itu? Nah, lihat. Amal jawahiru, adapun permata itu adalah, adapun permata itu adalah yang pertama wal akal. Jadi kenapa dalam diri manusia itu bisa dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling baik? Ternyata dalam diri manusia itu dibekali oleh Allah yang namanya akal. Kalau kita bicara akal, apa ada hubungannya dengan otak, Bu? Sama. Tapi apakah makhluk Allah yang diberikan oleh Allah otak itu hanya manusia? Boten. Otaknya manusia baru sengaja kita sendiri loh. Manusia sendiri tidak ada yang mau makan otaknya manusia. Ini otaknya pedus, bikin kali, kuape, seneng. Bahkan dodolannya mahal. Sak mangkok bisa 50.000. Ini otaknya kambing. Dikekari. Otak manusia gono singa. Gitu kan? Kekir kambing mahal. Kekir sapi mahal. Kekir manusia gono singa gak payu. Jelas kan? Ini jelas bukti bahwa yang namanya secara fisiknya, bendanya itu tidak membuat manusia itu terbaik. Tapi apanya? Akal tadi itu. Hewan diberikan oleh Allah otak, tapi tidak diberi akal. Andai kata hewan itu diberi akal, nun sewu,
Kalau biar cilik ngomongin desa ya, aman wedhus, aman sapi, dicancang. Kok sapi ini pun diangkat, dicancang, dicokot kok. Tampai, kayak orang dewi. Karena nggak diangkat, dicancang dia menang. Karena nggak punya akal, tapi punya otak. Tapi otaknya tidak dipegang oleh Allah yang namanya akal. Ini sekalian. Oleh karena itu, ibu-ibu yang saya hormati, akal yang diberikan oleh Allah itu harus kita jaga. Jangan sampai kita ini diberikan oleh Allah otak, tapi kita tidak menggunakan akal itu dengan sebaik-baiknya. Sambil keluar, orang ngomong, orang kejadian. Ketika terjadi pada kita yang contoh, ada anak lalu melakukan sesuatu pada orang tuanya, nyiksa namanya, sampai kerumu. Kira-kira komentar sama nopo, umpamanya anak kak dia, menusuk kak dia akal, iya kan? Umpamanya kak dia akal. Kita sudah tahu, diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh Tuhan kita kalau dalam kehidupan sehari-hari. Katakanlah lewat jalan sampurna, nang kono jelas, kono misalnya maaf ya, contoh, ada lubang yang dalam. Kalau kita lewat sana, mesti dicegul. Padahal masih ada jalan, istilah sekarang jalan alternatif. Sampai ngeyel, kalau aku kok bisa tak mencolok teman, akhirnya kecewa teman. Komentar orang apa? Mungkin ini gak diangkat, mesti karena ada orang bayar, mesti terkuat. Itu makanya. Karena itu akal yang diberikan oleh Allah, mari kita gunakan sebaik-baiknya, berpikir yang baik. Lupa apakah ada tidak mesti akeh. Kita lahir kullu maulidin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah itu adalah pada fitrahnya suci, tapi manusia itu cilik urusik bersih. Wes gede sih kenapa? Karena sudah bergaul dengan orang banyak. Basa wong saiki wis terkontaminasi. Sudah terkontaminasi. Gitu ya. Kalau diri manusia itu dikuasai oleh hati yang masih bersih, maka apapun keinginan hati itu memerintahkan pada akal. Maka akal itu yang akan membuat program bagaimana agar keinginan-keinginan yang bagus itu bisa tercapai. Itu akal. Tapi sebaliknya, kalau diri manusia itu sudah dikuasai oleh nafsu, hati yang sudah terkontaminasi dengan berbagai hal, terkontaminasi apa? Diiming-iming duit. Hati-hati bu. Saya kira aku mau ingin memakai duit, memakai kudung, memakai baju, macam-macam. Apalagi pilpres, pilkada dan seterusnya. Itu luar biasa kayak aneh. Ya, apa aja sana dodol suara malah itu menyengsarakan 5 tahun ke depan. Hati-hati. Ya, ini penting. Ya, nah kalau diri manusia itu dikuasai oleh nafsu yang jelek, maka juga akan memerintahkan pada akal. Akal itu akan membuat program agar bagaimana keinginan yang jelek itu juga bisa berjalan. Itu akal. Makanya akal itu istilahnya menurut Kiai Rohimdul almarhum rahimahullah adalah termasuk dikategorikan badan pekerja. Tergantung si ngomong sopo. Perintah tekohati yang bersih atau tidak. Nah, dalam hal ini akal itu akan bisa mempertahankan aksari takwim. Manusia itu adalah makhluk yang terbaik ciptaan Allah kalau akal itu dikuasai oleh hati yang baik tadi. Aja sampai akal kita ini tercemar oleh lingkungan. Bukan akal itu, akal. Sampai kira orang yang korupsi, orang yang suka melakukan dosa besar, orang-orang suka membuat rakyat sengsara. Apakah itu mereka tidak punya akal? Akal bu, akal pinter itu. Makanya jadi wong Jawa. Nah, orang aja dadi wong pinter, nah, tapi aja dadi wong sing ngerti. Nek wong tuwa ngerti kok.
Bedanya mau pinter ada mau ngerti-ngerti ya. Artinya apa? Pinter tapi didasari dengan agama, didasari dengan kebaikan. Tapi kalau pinter tidak didasari dengan agama, tidak didasari dengan hal-hal kebaikan, maka kepinterannya itu cuma untuk minteri koncoe, minteri tonggoe, minteri umate, minteri rakyate, dan seterusnya. Nah, itu bilangin. Kalau sudah akal tidak berfungsi, berpikir. Ya, kalau hati itu agama. Manusia itu dibekali oleh Allah agama. Manusia mulai zamannya Nabi Adam sampai zaman yang terakhir itu dibekali oleh Allah agama. Cuma ada manusia itu yang menerima ajaran agama, ada yang tidak menerima ajaran agama. Bahasa lain, ada orang itu yang komunis, artinya apa? Tidak bertuhan, tidak mau beragama. Nah, ini sangat rapan bagi kita sekalian. Kalau kita tarik secara lebih khusus lagi, agama yang dimasukkan oleh Allah ya tidak ada lain kecuali agama Islam. Sesungguhnya menurut penelitian para ahli ilmu pengetahuan orang Barat yang itu juga bukan orang Islam, sesungguhnya agama Nabi Adam sampai manusia terakhir itu agama itu adalah agama Islam. Mengapa? Karena memang agama itu dalam rangka untuk taat tunduk kepada aturan Allah. Agama Islam taat dengan aturan Allah. Kalau terkait dengan bagaimana kehidupan umat beragama yang saat ini juga dikembangkan oleh pemerintah, ada kampung moderasi, ada FKUB Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Itu dalam rangka memang untuk bisa menjaga kerukunan. Memang kita nggak boleh saling menyalahkan, kita nggak boleh menyalahkan agama lain. Tapi kita juga nggak boleh sebagai orang Islam mengatakan bahwa agama yang lain itu semua agama itu sama, nggak bisa dong. Agama yang paling benar ya Islam. Iya. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dengan kata lain, berarti kalau karena ini sudah undang-undang negara dan sudah kita akui bersama, kalau ada orang lain yang agama lain maupun agama lain, tetap harus kita hargai, kita hormati. Tapi menghargai dan menghormati itu tidak berarti mengikuti. Jangan salah pikir, jangan salah persepsi. Demi untuk menghargai Pak, seperti itu saya juga ikut bisa apa? Beda. Agama Islam kenapa? Agama Islam itu jelas, agama itu benar. Yang jelas Islam itu dari Tuhan jelas, Tuhan yang ngomong jelas Allah Subhanahu Wa Taala. Nabinya jelas Nabi Muhammad, kitabnya jelas Al-Quran, pola ibadahnya itu jelas. Dimanapun suku apapun yang memeluk Islam, maka pola ibadah itu jelas. Kalau terkait dengan sholat ya, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, waktunya sudah jelas. Hanya perbedaan waktu karena tempatnya, tapi jelas. Subuh yang rakaat. Tapi kalau agama lain kan pola ibadahnya kan nggak sama, nggak sama. Tempat yang lain, gereja ini dengan gereja ini tidak sama. Tapi Islam dimanapun sama. Lupa beda Pak antara NU dan Muhammadiyah. Itu hanya khilafiyah apa secara teknisnya saja. Tapi intinya sama. Intinya sama. Perbedaan antara kami orang mukmin, wabainahum dan mereka orang kafir, as-sholat, wa man tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia adalah kafir. Tapi bukan kafir akidah, kafir syariah. Artinya berarti dia mengkufuri Allah dari segi perintah sholat.
sholatnya. Maka ada bahasa yang lain, kalau kamu ingin baik, kalau ingin memperbaiki dirimu dalam kehidupan, perbaikilah sholat. Perbaikilah sholat. Oke, itu Bu, yang kedua. Yang ketiga Bu, yang ketiga, wal haya itu rasa malu. Malu, hayaun, rasa malu. Bu, ada kambing punya rasa malu? Ada kambing rasa malu? Kaon? Bukti ini apa? Bukti ini ada pada diri kita. Tapi kalau kita sudah tidak duwe rasa isin blas, berarti kita ini sudah bukan ahsani takwi. Bu, zaman saya kecil, maaf, zaman saya PGA Muhammadiyah Sidayu sana. Ya, mulai ke sekolah itu. Umpama rumah saya, kampung saya dengan saya itu 2,5 kilometer lewat sawah-sawah tambak-tambak. Kadang mulai orang sing wedok yo mulai bareng. Ngono yo Bu, mlaku jadi pada kalau aku isi saiki. Siji ya. Zaman saya di desa, ini orang orang suka ngobrol di orang narkoba zaman dia. Orang itu tawa, ini apa itu tawa? Iku mesti nggak boleh tengah sawah. Kalau nggak harus aku, nepes supaya kok kakek orang kampung isi, ini kakek orang kampung. Saya ini terang-terangan. Kemarin berita terakhir, ratu narkoba dari Makassar ya, dari Sumatera ya, ratu narkoba luar biasa. Lu mau nih kok kecekel, kok rasanya umpamanya kok isi kayak goyang, kok gak beda isi belas. Ya, lihat para pejabat-pejabat, apa itu bupati, apa itu wali kota yang tertangkap basah karena korupsi, begitu terpegang terkena apa namanya istilahnya apa angkat tangan ya, angkat tangan itu ternyata apa? Juga nggak punya rasa malu, kayak nggak menunjukkan apa muka yang isi loh kalau pokoknya kata denger tuh. Nah itu sudah, kalau nggak punya rasa malu bagaimana? Lah anak-anak kita berikan rasa malu itu, kita tanamkan rasa malu itu. Misal kaitannya dengan etika misalnya. Zaman saya, zaman saya, kalau saya duduk, maaf di kursi, terus orang tamu, waktu mau kacau kursi ini, gak ada di kotor, lo rasa waktu, saiki. Nah itu perlu kita tanamkan. Itu tidak sedang rasa malu, etika, akhlak juga iya. Kita tanamkan. Ya, kemudian kalau ada anak, kemudian mengganggu mainan temannya, kata namanya anak ya, kadang-kadang main bersama, kemudian mainan temannya itu lalu dirusak, atau dilempar-lempar, atau dikeprok-keprok, malah temannya yang punya mainan itu nangis, ditanamkan. Kenapa coba kasihan dia, ayo semua jadi sekolah sama. Itu penanaman. Kalau tidak ditanam-tanamkan mulai kecil, itu segede ganggu gak isi belas. Lebih besar lagi ya, cuma habis korupsi masuk gede-gedean gak isi. Apakah orang yang polisi ahli koruptor itu orangnya miskin? Oh, kaya-kaya bu. Orangnya bodoh-bodoh, pinter-pinter bu. Kenapa? Dia punya rasa malu, gak boleh isi dalam semua hal. Karena itu dalam Islam orang-orang yang para wali itu diistilahkan punya karomah kan? Kenapa punya karomah? Karena para wali, para ulama-ulama besar itu adalah menjaga rasa malu. Wal amalus sholih, yaitu beramal baik. Jadi dalam diri manusia itu mesti ada keinginan untuk beramal baik.
baik. Karena sudah dibekali oleh Allah akal, dibekali oleh Allah agama, dibekali oleh Allah namanya punya rasa malu, maka dia mesti berkeinginan untuk selalu berbuat amal saleh, amal kebaikan. Ini kita sama-sama sampai besok ini, aku besok ini, orang sana bisa seperti itu. Loh, ini loh, kok iso kok loh, aku gak iso isi laporan. Itu namanya menjaga pasangan. Orang itu tidak punya apa-apa. Maaf kalau boleh banyak contoh. Kok setiap tahun bisa berkorban ya? Aku ini motor di sembarang, kok gak tahu korban? Isi. Itu namanya menjaga rasa malu. Wong iku lho gak duwe apa-apa. Tapi orang barang, tapi nek gak tau cukup barangnya wong. Tapi kan